Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dari Prodi Fisioterapi NIM 2010301147. Di sini saya akan menyebutkan anatomi pada sistem genitalia, yaitu sistem genitalia pada pembentukan urin dan sistem genitalia pada reproduksi. Yang pertama, saya akan menyebutkan tentang sistem genitalia pada pembentukan urin. Anatomi urin yang pertama yaitu adalah ginjal. Ginjal berukuran 10-12 cm yang terletak pada rongga bawah dada, berfungsi sebagai organ ekskresi. Yang kedua adalah arteri renalis, yang berfungsi sebagai penyuplai darah ke ginjal. Yang ketiga ada vena renalis, yang membawa keluar darah dari ginjal. Yang keempat ada ureter, yang berfungsi membawa urin ke kandung kemih. Lalu ada korteks, yaitu lapisan paling luar dari ginjal. Yang kelima ada kandung kemih, yaitu untuk menampung sementara urin sebelum menuju keluar tubuh. Yang keenam ada uretra, yang berfungsi membawa urin keluar dari tubuh. Yang kedelapan ada medula, yang terletak di bagian bawah korteks, yang berfungsi dalam penyaringan darah. Yang kesembilan ada pelvis renalis, yaitu rongga ginjal. Yang kesepuluh ada nefron, yang berfungsi sebagai satuan fungsional untuk membentuk urin. Nefron sendiri ada dua macam, yaitu nefron kortikal, lalu ada nefron juxtamedularis. Nefron kortikal sendiri merupakan dominasi nefron di dalam tubuh. Jumlahnya ada 85% dalam tubuh. Nefron kortikal sendiri merupakan nefron dengan lengkung Henle yang pendek. Sedangkan nefron yang juxtamedularis merupakan nefron dengan lengkung Henle yang panjang. Jumlahnya di tubuh kita ada 15%. Anatomi berikutnya adalah arteriola afferent. Arteriola afferent merupakan percabangan dari arteri renalis. Ia menyuplai darah untuk proses penyaringan di dalam ginjal. Lalu ada glomerulus, yang merupakan percabangan dari arteriola afferent. Lalu ada kapsula Bowman, yang merupakan pembungkus dari glomerulus. Lalu ada arteriola efferent, yang merupakan cabang dari arteri renalis yang membawa darah keluar dari ginjal. Lanjut ada kapiler tubular. Kapiler ini merupakan percabangan dari arteriola afferent yang terletak mengelilingi tubulus. Lanjut ada vasa recta. Vasa recta sendiri merupakan kapiler yang mengelilingi lengkung Henle. Lanjut ada lengkung Henle yang berperan dalam pembentukan urin bersama-sama dengan tubulus contractus proximal dan tubulus contractus distal. Lalu ada ductus collectivus yang membawa urin keluar dari nefron. Lalu berikutnya adalah anatomi genitalia pada organ reproduksi. Organ reproduksi sendiri menghasilkan, yang pertama adalah gamet, yang kedua menghasilkan hormon, yang ketiga menghasilkan janin. Yang pertama ada klerosis, merupakan salah satu titik yang merangsang rangsangan seksual yang paling sensitif. Kenapa? Karena mengandung banyak sekali ujung-ujung saraf yang sensitif.
Yang kedua adalah 2 set labia. Labia sendiri ada 2, yaitu labia mayor dan labia minor. Keduanya sama-sama melindungi lubang vagina. Lalu yang kedua adalah pada bagian dalam, yaitu internal. Yang pertama adalah ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur. Lalu proses penghasil telur ini disebut dengan ovulasi. Ovarium sendiri ada 2 di bagian tubuh wanita, yaitu kanan dan kiri. Mereka berbentuk seperti kacang almond. Lalu dalam ovarium sendiri ada struktur kecil yang mirip dengan gelembung yang dinamakan dengan folikel. Folikel sendiri mengandung oosit atau ovum yang belum matang. Folikel sendiri memiliki jumlah 4 ribuan dalam tubuh. Namun, itu semua berkurang seiring dengan bertambahnya usia dari seorang wanita. Memasuki masa menopause, wanita biasanya akan kehilangan folikel ini karena semua sudah dikeluarkan saat masa reproduktif. Yang kedua adalah oviduk atau tuba Fallopi. Letaknya memanjang seperti corong yang berfungsi sebagai saluran. Di tuba Fallopi ini biasanya ovum akan menunggu sel sperma untuk membuahi dirinya. Setelah sel sperma itu bertemu, maka terjadilah fertilasi atau pembuahan. Pembuahan sel sperma dan ovum ini kita sebut dengan zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi janin. Yang ketiga ada rahim. Rahim sendiri merupakan organ teban berotot yang berfungsi untuk menampung bayi atau janin yang sudah dibuahi. Lapisan dalam rahim disebut dengan endometrium. Lapisan ini kaya sekali akan pembuluh darah. Oleh karenanya, ketika terjadi mens, lapisan ini akan meluruh. Proses peluruhan ini dikarenakan sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Lalu di bagian rahim juga terdapat serviks atau mulut rahim. Yang keempat adalah vagina. Vagina sendiri merupakan lapisan berotot namun elastis. Vagina sendiri merupakan tempat untuk memasukkan penis dan menjadi tempat awal dalam pemasukan sperma. Vagina sendiri juga berfungsi sebagai jalan keluarnya janin, dan di vagina ini juga ada selaput tipis yang bernama selaput darah atau himen. Selaput ini bisa pecah sewaktu-waktu ketika kita berhubungan seksual atau bahkan sedang berolahraga seperti berkuda dan bersepeda. Lanjut pada genitalia pada laki-laki. Yang pertama ada skortum, yaitu lapisan pembungkus testis. Memiliki kemampuan untuk mengendur dan mengencang karena ada otot polos. Sakrum sendiri memiliki fungsi untuk mengatur suhu pada testis. Yang kedua ada testis. Testis sendiri berperan dalam menghasilkan sel sperma. Sperma sendiri terbentuk di tubulus semiterus. Testis sendiri juga menghasilkan hormon. Yang pertama ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Yang ketiga ada epididymis, yaitu tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma yang sudah matang. Yang berikutnya adalah vas deferens, yaitu merupakan saluran yang menghantarkan sperma ke vesika seminalis. Yang kelima adalah vesika seminalis. Di saluran ini, sperma akan diberikan nutrisi dan juga makanan.
Di saluran ini dihasilkan pula getah. Di saluran ini dihasilkan juga getah semen yang berwarna putih. Lalu yang keenam ada kelenjar prostat, yaitu saluran bertemunya urin dan sperma. Yang ketujuh ada kelenjar Cooper, yang berfungsi menghasilkan getah basah bagi sperma. Yang kedelapan adalah penis. Terdapat jaringan ereptil yang mengatur kontraksi dan relaksasinya penis. Yang kesembilan ada kepala penis, yang nantinya akan dipotong ketika dihitan. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.